masuk terkunci. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron menguasai buku Predator ini. Lebih sinkron lagi. Dari golongan apa ini? Yang sudah katarik ke sini. Bangsa gaib apa? Siluman apa Anda ini? Kita jadi tenang aja, dah. Ditutup. Seperti saya tenang, otomatis Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anda ini menempati apa? Tubuh siapa? Lelaki atau perempuan yang Anda tempati? Lelaki atau perempuan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk persiapan. Untuk apa? Apabila kamu berdusta, berbohong, tuh menembusnya nanti ke jantungmu. Tenang aja, keperluan saya menarik kamu, Anda datang ke sini, sekedar ngobrol-ngobrol aja terhadap sesuatu masalah, terhadap orang yang saya maksud, dan kamu mungkin ini salah satu di sana, makanya saya ngecek dulu keaslian kamu. Ya, tinggal dijawab ya, jangan jujur ya. Kamu menguasai siapa yang kamu kuasai? Lelaki. Muda atau tua? Tua. Langsung melesat 1 juta. Kalau berbohong, menembus jantungnya. Akan hilang. Kalau kamu kejujuran muncul. Laki tua apa muda? Muda. Ya, kalau jujur otomatis kembali ke tempat yang saya bentuk.
Ya biar nggak lama meroteknya lah ya. Biar nggak lama nginterogasi kamu kepada keakuratannya. Ya itu lelaki yang kamu tempati, yang kamu kuasai, punya kelakuan apa, punya perbuatan apa. Baik. Ya, hakikatnya kamu sekarang sudah ketarik dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ya tinggal dijawab aja jujur. Saya tidak akan ngapain kamu, hanya pengen ngobrol aja tentang kejujurannya. Tidak akan membersihkan kamu, tidak akan membuang kamu kalau kamu jujur. Jadi untuk menyingkronkan, untuk menyelesaikan dengan keaslian, tuh lelaki yang kamu kuasai punya kelakuan apa, punya perbuatan apa. Baik. Ya, jadi duduk aja yang enak aja, ngobrol-ngobrol aja. Udah kamu diajak ngobrol aja, nggak ada apa-apain. Ya. Tuh dijelaskan keaslianmu, tuh orang yang kamu kuasai punya perbuatan apa, perbuatan yang sifatnya membuat banyak perhatian orang. Apa mau diturunkan lagi tompaknya? Tidak perlu. Udah makanya biar nggak usah-usah, udah tinggal ngobrol, tinggal jujur aja jawab. Jangan banyak berpikir. Udah apa adanya aja udah. Saya janji itu tidak akan diapa-apain kamu. Hanya kepada mencari informasi saja, sekedar obrolan. Tidak akan mengusik kamu, tidak akan mengganggu kamu, tidak akan membersihkan kamu. Kamu juga akan dikembalikan ke tempatnya semula. Tuh dijawab. Punya perbuatan apa? Bunuh. Membunuh siapa? Perempuan. Berapa yang dibunuhnya? Banyak. Iya, banyak. Terus itu kan dibunuh, ternyata yang sampai meninggal ada berapa? Tiga. Yang bener aja. Yang bener aja berapa yang nyampe
meninggal. Iya. Itu siapa itu yang dibunuh? Saudaranya. Saudara. Saudara dalam artian apa tepatnya? Ya keluarga. Terus tepatnya lagi apa? Ya satu darah. Ya kan kamu tahu simpelnya sebagai apanya, Bu. Coba yang jujur lagi. Itu yang sampai terbunuh, meninggal, itu berislamin apa dan apa? Berapa lelaki? Yang mati. Ya. Dua. Berarti kamu tidak jujur ini. Yang saya mau korek ini faktanya tidak seperti itu. Tuh, otomatis dusta. 3 juta tombak menembus. Aman. Pas kalau kamu jujur apa adanya. Itu yang dibunuhnya itu orang yang meninggal. Dua. Itu lelaki semua atau lelaki perempuan? Satu-satu. Atau lelaki satu perempuan? Benar. Yang lelaki itu sebagai apanya? Kakak. Yang satunya perempuannya sebagai apa? Bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya mau tanyakan bukan seperti itu faktanya. Lagi kalau kita ya sudah makan orang biasa ngobrol aja, susahnya apa sih? Saya susah ngomong. Ya kenapa? Jadi mudah. Malas. Kalau jujurnya semangatnya. Allah. Insyaallah begitu ditolak. Semua berkomunikasi dengan saya membara. Menyala membara. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Diulangi lagi. Itu perbuatan dari orang yang kamu tempati, kamu kuasai, itu telah membunuh, meninggal berapa orang? 2 orang. Satu sebagai apa, itu sebagai apa? Kak. Lupa ini saya sinkronkan ini. Ini kamu kenal nggak dengan orang yang nggak ada di gambar ini? Kamu kenal nggak ini? Ini manusia, orang ini suka dilihat ini. Ini kamu atau bukan tubuh yang kamu tempati? Iya. Itu yang saya tempati. Tapi kalau tempat ini yang melatih itu faktanya tidak seperti itu. Ya,
Ya saya kan nyari informasi dulu untuk pegangan saya, untuk main kepada kamu, nggak asal iya aja. Bangsa kamu itu jelas bangsa pembohong, tukang bohong, harus laten mengorek bangsa kamu ini. Kamu sudah tahu. Ya iya, artinya kamu, dari kamu, penuturanmu, kamu ungkapan dengan keaslian seperti apa, itu siapa yang dibunuhnya sudah. Tua. Orang tua. Orang tua. Itu yang lelaki sebagai apanya? Ya. Yang perempuan itu sebagai apanya? Bu. Yang meninggal sebagai apanya? Kak. Kak. Bukan itu. Kamu udah jujur, apa susah jujur sih? Malas bahas ini. Ya kamu sudah ketarik lah. Emang tujuan saya untuk menginterogasi kamu. Ya kalau saya pribadi ada perlu, makanya saya menarik kamu. Biar nggak sembarang kamu asal menjawab. Ini netral loh. Mediator yang kamu tempat ini tidak tahu saya mau menarik apa. Tuh salah satu cara saya biar tidak mudah terkecoh dengan semua kebohongan makhluk-makhluk bangsa Anda ini. Anda berdrama ya saking pinternya lah mengatur kelakuan Anda. Atau saya ini jadi berubah pikiran, ini Anda saya buang aja dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jangan. Saya masih ingin menggodanya. Ya kalau kamu tidak pengen dibuang, kamu nanti akan kembali ke sana. Saya. Ya dijawab dengan jujur lah. Ya itu benar, itu kabar yang tersiar. Iya. Itu ada 2 orang yang meninggal. Terus korbannya itu satu ya sebagai ayah benar, bapak benar. Satunya lagi itu perempuan itu siapanya? Keluarga. Ya itu tepatnya kamu kan tahu lah. Penyebutannya sebagai apa kan kamu tahu. Pasangan. Pasangan. Pasangan apa? Jangan-jangan kamu ini berbohong semua dengan saya ini. Sudah ya, ini diakhiri obrolan ini. Kamu saya buang, tidak mau saya kembalikan ke tempatnya. Jangan. Ya, jujur aja, siapa susahnya sih orang bisa tangkap basah begini, kamu sudah ketarik. Jujur. Ya kamu tadi mengakui kamu tinggal di seseorang. Jujur. Nih kamu tadi mengakui foto yang saya tunjukkan itu benar orang yang kamu tempati. Ya tapi apa yang kamu keluarkan, kamu katakan itu berbeda. Dari sini saja sudah berbeda Anda ini dengan sesuai fakta yang ada. Salah satunya. Itu kamu sudah benar itu, kalau satu sebagai bapak, sebagai ayah benar itu sudah. Makanya oke lah, udah lulus kejujuran Anda. Yang satunya lagi. Bu. Ibu tidak, ibu masih
ibu itu masih hidup. hidup. Ini yang meninggal, ini korban ini ada 3. Ya. Satunya siapa perempuan itu? Hah? Adik. Bukan lah, kamu berarti udah memang susah kamu memang ini. Kamu berarti kayaknya memang ada ini, bukan ini. Ya, assalamualaikum malaikat, bantu saya. Ini makhluk yang mudah menguasai tubuh predator ini dikajar di 1. Allah. Langsung dikirim, dibuang sana di bumi 10. Tidak lagi mengganggu manusia di bumi 1 ini. Jangan, tugas saya belum selesai. Jujur. Kamu nggak jujur yang terbuang ini. Itu menjadi sifat saya. Ya udah, kamu biasa sifat gitu, tapi di sini nggak usah pakai sifatmu, pakai kejujuran aja. Sifat orang baik, makhluk baik apa adanya. Susah gimana? Orang kamu tinggal ngucap aja jujur, susah gimana? Ya tidaklah. Ya sudah. Apa? Tidak mungkin lah kalau kamu tidak jujur udah ketarik. Saya sudah jujur. Belum itu. Dengan kamu mengatakan dari orang itu tidak sesuai fakta apa yang dilakukan, artinya orang tersebut membunuh manusia lainnya, itu tidak sesuai begitu tuh faktanya. Coba itu dijelaskan lagi. Itu 2 korban yang meninggal, 1 sudah itu ayahnya, yang 1 lagi apa perempuan kan? Siapanya? Kak. Itu kan masih bohong lagi. Itu udah tua apa udah muda, apa masih muda itu perempuan itu? Tua. Berarti sebagai apanya? Lebih tuaan mana dengan ayahnya? Tuan dia. Ya berarti sebagai apa dia? Nah itu aja tuh. Kata lu siapa susahnya sih? Coba itu dengan Saya jujur susah. susah kamu aja nggak mau. Itu. Itu udah seperti apa anak tersebut membunuhnya? Hah? Apa? Ya anak tersebut membunuhnya dengan cara seperti apa? Dia memberi. Apa tuh namanya disebut? Apa namanya? Pisau apa golok? Bukan pisau. Bukan. Tuh kalau yang saya mau tuh pisau itu yang digunakan. Itu faktanya pisau itu. Orang ini kasus sudah terungkap kok. Cuma yang saya tanyakan sebenarnya bukan kepada intinya, bukan kepada prosesnya, cuma ini untuk menyingkronkan kejujuran Anda. Ya udah tak sabarin lah, obrolan tak sabarin dengan Anda. Nanti kalau sudah membuat kesal udah dibuang, tidak mungkin saya kembali ke tubuh itu. Udah hitung-hitung saya menolong anak itu, biar tidak kamu ambil ya, biar tidak kamu nanti kuasai. Jangan. Mau saya stopkan.
Ya udah ini. Membunuhnya pakai apa? Ini. Apa namanya? Kamu tahu namanya? Hah? Pisau. Pisau itu ngambil dari mana? Ya, dari belakang. Itu pada malam hari apa siang hari apa pagi hari? Malam. Itu anak tersebut itu bisa membunuh. Ya bisa. Karena ada apa? Ya dendam. Ditutup. Ini yang tersiar kabar ini ada bisikan-bisikan gaib. Ya dendam. Terhadap semuanya. Ya, yang di rumah. Itu masalah apa itu yang membuat dendamnya? Tidak suka diperlakukan. Dilakukan seperti apa tepatnya? Marah. 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 Itu ada penyebabnya marah itu karena ada tindakan apa? Marah. Iya itu dari marah. Ya. Artinya dia dituntut seperti apa? Untuk Ya yang memancing kemarahannya itu dia tuh tidak suka diperlakukan. diatur. Ya diaturnya untuk apa? Apa itu? Untuk sekolah. Untuk sekolah, untuk belajar. Iya. Oh, itu yang memang terlihat asli yang tumbuh dari pikirannya. Asli. Sudah malas mendengarnya. Terus sehingga itu, tapi itu bisikan itu nyata. Jelas kamu kan menarik saya. Ya artinya memang orangnya juga mengatakan, anak ini mengatakan bahwa itu dapat bisikan gaib. Ya. Itu dibisiki oleh bangsa kamu. Dibisiki. Kencang sekali. Tuh pasukan. Banyak. Terlihat jelas didengarnya. Sampai dia berani seperti itu. Itu yang membuat celah-celah kamu itu bisa menguasai, bisa membisiki. Emang ada celah apa di anak tersebut? Ya itu dari dirinya. Tidak suka seperti itu. Membuat kami mudah mengendarainya. Ya anak itu kan secara penelitian dari orang-orang yang katakan psikolog, kabar dari polisi itu kan anak baik-baik, nggak pernah melakukan kekerasan, nggak pernah berkelahi, katakanlah orang-orang yang memang nurut. Ya. Oh bisa-bisanya itu. Ya, nyatanya bisa. Ada ini sebagai pembisiknya itu yang memang sudah ada di tubuhnya anak tersebut atau memang datang dari luar? Sudah ada. Jauh sebelum anak itu dewasa. Itu murni yang di dalamnya itu atau ada tambahan lagi? Ada tambahan. Semua yang ada di situ
membantunya. Yang membantu yang berada di sekitarnya, ada di rumahnya itu. Di rumahnya ikut bersatu masuk dalam pikirannya. Suasana yang menjadi nyaman untuk dilakukan. Bangsa Anda ini tuh pembisikannya memakai suara atau memakai pikiran atau memakai bayang-bayangan itu. Pikiran, artinya dari energi kami. Salah satunya yang menempel dan masuk ke pikirannya. Ya, ini kan dia mengatakan bisikan, berarti artinya kan indera pendengarnya itu yang mendengar. Menempel. Itu yang memang murni bisikan dari luar atau memang dia tuh menciptakan pikiran atau bisikan sendiri. Semua bekerja. Sedangkan tentunya ya kami yang mengarahkannya dengan memantik dari apa yang keadaan di dalam hatinya itu yang semakin bertambah. Nah, selain yang di rumah, yang ada di dalam tubuhnya, ada enggak masa kalian tertransfer oleh energi yang dari teman-temannya? Tidak. Tidak. Benar tidak ada. Ini hanya yang di badan dan di rumah tersebut itu. Rumahnya yang terutama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Itu ada amarah, ada dendam, ada pemberontakan di dalam dirinya karena memang tertekan. Itu dari celahnya yang masuk ke dalam hatinya dan pikirannya melalui pendengaran itu yang menjadi satu dan terarah. Itu sudah berapa lama itu? Apa? Bisikan itu sudah muncul Sudah berminggu-minggu. Sudah ada. Namun dia juga berpikir lagi, menimbangnya atas perbuatan apa yang mau dilakukan sampai kepada puncaknya. Nah, waktu itu pas malam kejadian itu anak tersebut itu memang artinya posisi sudah tidur atau belum tidur malam itu? Siapa? Ya pelakunya, anak yang kamu tempati. Dia masih berpikir mau yang dia lakukan. Artinya malam itu, malam kejadian itu melek full. Berpikir mau seperti itu yang kami arahkan atau tidak, dan kami mengaku semua yang ada dalam pikirannya tentang hal itu. Terus sempat itu ada pemberontakan dalam pikirannya. Iya. Tersebut mencoba tidak menghiraukan, ada sempat itu. Nah, ia sempat berpikir lama. Terus itu apa itu gambar-gambaran dalam pikirannya sehingga dia itu Dendam. ya itu kan berawal dari dendam itu. Ya, tidak ada lagi yang membuat dia kesal tentang
ucapan yang didengarnya. Tuh berarti itu tuh memang yang membuat tambahan marahnya dia tuh karena sering dapat ucapan perkataan dari orang tuanya yang sifatnya menuntut itu sering. Harus. Ya harus. Oh, tapi kan katanya dia kan orangnya rajin belajar, dia juga suka rela. Itu yang terlihat sih, yang terlihat dari pandangan manusia. Dia hanya menuruti saja. Ini termasuk anak yang kamu tempati ini termasuk orang yang cerdas atau orang yang biasa? Termasuk lumayan Pintar. Ya, itu dengan fakta memang dia itu artinya bahasa apa itu udah naik kelasnya, sudah tidak bertahap lah, eskalasi atau apa itu nama saya istilahnya. Lalu dia umur 14 tahun aja ini sudah SMA ini. Itu harusnya orang-orang umum ini kan masih SMP ini. Itu kalau memang dia itu ya. kategori orang pinter, Ya, makanya dari cara berpikirnya pun saat kita Fisiki berpikir panjang, apalagi dengan perbuatannya itu. ya tentunya kan ada penguasaan Anda, adanya Anda di dalam keluarga itu kan pasti ada asal muasalnya. Ya kan, tidak, Anda tuh tidak akan bisa sebanyak itu, tidak akan bisa seperti itu kalau memang tidak ada sambung-sambungannya dari terdahulu. Iya. Itu yang menggerakkannya. Ya, artinya Anda ini tuh termasuk makhluk-makhluk fasik yang turun-temurun karena dulu memang dipersiapkan atau mungkin diolah atau mungkin digunakan jasanya atau tidak ini Anda ini. Saya Ya, golongan Anda ini nempel. bukan termasuk yang Anda sebagai yang kodam-kodam keilmuan leluhurnya, itu bukan. penggeraknya yang di dalamnya. Apa dulu di leluhurnya juga mempunyai kebiasaan gampang kalau memang lagi Ya paling marah. nggak ada leluhurnya yang melakukan pembunuhan itu dulu? Tidak. Kamu kan menempel, kan nggak tahu persis. Ya tidak lah. Ya lagi mana maksudnya ini? Anda ini aslinya yang menempel apa Anda bagian dari leluhur itu? Menempel. Menempel. Nah, terus tugas apa? Anda ini apa? Yang membisiki. Kan di manusia itu ada loh yang tumbuh bisikan karena secara tidak sengaja itu dimunculkan. Ada yang memang murni, ya walaupun semua itu pasti bangsa Anda itu pasti akan menggunakan. Berarti ini semua itu sudah Anda kerahkan semuanya, sudah Anda tupin semuanya. Menguasai. Itu
dalam melakukan perbuatannya itu menggunakan peso, itu kesadaran orang tersebut itu masih full atau sudah kamu Tidak. Tidak sadar. Tidak sadar. Tidak sadar? Tidak. Berarti sudah diapain itu kalau tidak sadar itu? Kuasai. Itu ditutupin aja atau diambil sukmanya? Ya tentunya diambil dahulu biar melakukan, tidak perlu lagi pikir panjang. Tentunya dari pemikirannya itu diambil semua. Apa tidak ada nih di kata-kata dari orang sekitar teman-temannya yang untuk mendukungnya atau malah memberi tahu jalan seperti itu? Tidak ada. Berarti dia hasil dari dia itu memang sudah ada rasa marah, dendam, kepengen terlepas semua, itu yang Tidak merasa terbebani dengan perkataan itu sendiri yang membuatnya dia kesal sehingga melakukan seperti itu agar terselesaikan dari apa yang ia selama ini ditahan di dalamnya, perasaan itu. berarti itu pas lagi melakukan itu sebenarnya sudah nggak sadar, artinya sudah ada kuasa penuh. Sudah dikuasai. Jika dia sadar, maka dia tidak akan membunuh. Itu memang yang Anda bisik-bisikan dalam diciptakan dalam pikirannya, penguasaan itu untuk membunuh semua anggota keluarga yang di rumah itu. Ya, terutama yang menjadi penyebabnya. Siapa itu yang tertarget itu? Yaitu salah satunya meninggal. Enggak, ini kan condong, ini kan dia punya orang tua komplit, ada nenek di situ. Itu yang paling sama dia itu, Ya, yang kamu arahkan itu kedua orang tuanya atau salah satunya? salah satunya. Siapa yang tertarget itu artinya? Bapak atau ibunya? Atau Bapak. neneknya? Ya, Bapaknya malah. sama neneknya. Ikut juga neneknya? Berisik. Oh. Jadi memang semua ya? Ya, yang dia targetkan memang yang ada selama ini ditahan dia. Berarti semua itu Anda itu bisa kuasai itu intinya karena memang ada rasa dendam, marah yang sudah tersimpan itu, sehingga Anda, bangsa Anda mudah. Kami tinggal mengarahkan saja langsung ke situ dengan perbuatan itu. Dari keuntungan ini kamu, perbuatan ini kan kamu teruntung, katanya sukses, berhasil. Oh, sudah kamu ambil juga semuanya, roh semuanya? Belum semua. Sebagian. Sudah ditawan. Ya ini kan namanya masih anak-anak, ini dari kan sudah ditangani oleh polisian, oleh psikolog. Mereka itu bingung, artinya seolah-olah itu nggak mau menjawab, seolah-olah kayak tidak tahu persis. Emang seperti itu?
Karena yang tadi Anda katakan memang sudah. Ya, karena sudah terambil dahulu sebelum ia melakukannya. Tidak penuh dia dari cara pandang berpikirnya, makanya terlihat seperti tidak melakukannya. Seperti Berarti bayang-bayangan kejadian itu tidak akan masuk kepada memori pikirannya ya, itu. sedikit yang ia ingat saja, tidak sepenuhnya. Ya memang itu yang tadi Anda katakan memang sudah di luar kesadarannya karena Anda kuasai penuh. Sudah Anda Ya, ambil sebagian sukmanya seperti itu. Satu cara agar tidak berpikir panjang lagi. Berarti perilaku nekat seperti itu bisa berlaku pada semua orang. Ya, pasti bisa lah. Ya kan namanya orang sih kan manusia itu ya semua bisa marah lah. Tapi kan ada yang memang terlalu sering marah, jarang marah. Itu yang menjadi utama Anda itu mudah dikuasai itu yang orang seperti apa itu di dalamnya. Ya, sudah tertanam di dalam hatinya. Tertanam terlalu lama. Jadi bukan yang berdasarkan orang yang lahiriahnya itu cepat marah, itu bukan itu patokannya. Di dalam hatinya sudah tertanam energi kami. Berarti susah juga ditebak ya. Orang-orang yang mungkin kamu tebak. ya Lihat saja. Ya enggak, artinya kan namanya orang kan komplit lah. Apalagi itu orang yang pengamat sebagai psikolog, itu kan nanti akan hanya menggunakan kekuatan pikirnya menebak-nebak. Kan seperti itu. Ya mereka kan akan menganalisa, akan mendeteksi itu kan dari kelakuan suka marah atau tidak, kan gitu. Tidak penting itu pembahasan. Ya, ya artinya kan saya bertanya kepada bangsa Anda itu memang yang Ya, sudah ada energi kami di dalam hatinya intinya. ya itu berarti Ya. berarti tidak mudah dideteksi gitu kan. Susah memang karena pinternya bangsa Anda ini kan. Tidak akan terdeteksi karena ia yang merasakan sendiri. Memang orang-orang yang bisa kemarahan sampai ke hatinya itu memang dia tuh murni diciptakan sendiri atau bangsa Anda juga Ada yang menambahi di dalamnya. Yang membuat dari energi itu semakin pekat dan tidak hilang. ya udah deh, terakhir saya nanya Ya, sudah. nanti kamu kembalikan Ya, tempatnya ya. ya. Apa-apa. Itu sebenarnya di keluarga ini masih ada kuat enggak perjanjian pergoiban di dalamnya? Tentunya ya banyak. Ya artinya kan namanya orang kan mungkin ya namanya itu bangsa itu kan katakan bangsa setan itu Ya, ya. kata jamak untuk yang berisi di dalamnya ada jin, fasik dan segala macam bentuk-bentuk jelek di dalamnya. Ya. Tuh disebut dengan setan. Ya kan? Ya itu kan Anda kan mengalir bersama aliran darah, artinya turun temurun. Ya, yang namanya orang pasti ada, tapi kan ada satu keluarga yang masih kuat ikatannya, Itu ya perjanjiannya. salah satunya. Salah satunya. Kuat sekali ini. Ya, sangat kuat. Perjanjian apa ini? Yang sehingga banyak bangsa Anda menguasainya di keluarga itu. Sekian yang saya lihat. Berarti ini yang dominan menggerakkan
membersih dalam dirinya itu yang turun-temurun dari garis ayah atau ibu ini? Tuannya Dua-duanya kuat juga. sama kuatnya. Ya sudah, itu aja. Anda sana. Akhirnya kembali. Ya, udah. Itu aja kan, hanya hiburan saja, ngobrol dengan bangsa Anda, ya. Ya, Anda tidak usah bawa apa-apa, Anda kembali ke tempatnya. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana terbuka kuncinya, kembali ke tempatnya. Allah sallallahu alaihi wasallam dia menguap semuanya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada.